من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, kita masuk sekarang di surah Yusuf nih ya. Di surah Yusuf ayah bunda, halamannya halaman 240 ya. Ayah bunda yang sudah punya Al-Quran seperti ini, buka halaman 240 pada surah Yusuf. Oke, baik ya. Yang telah mengucapkan salam ayah bunda dari tadi, saya jawab salamnya terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ade Temtrem baru hadir lagi. Kemana aja nggak pernah hadir, ya Allah. Baik, kita lanjut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nah ayah bunda, sebelum kita lanjut, kita mau bahas dulu nih kode-kode tajwid ini bunda ya. Sekarang mau saya tanya dulu sama ayah bunda. Siapa di sini ayah bunda yang belum paham perbedaan antara mad wajib dan mad jaiz ya? Siapa di sini ayah bunda yang belum paham perbedaan antara mad wajib dan mad jaiz? Yang belum paham boleh di komen belum. Coba kita tahu dulu berapa orang yang belum paham. Ayo serentak tulisnya belumnya biar kita tahu berapa orang yang belum paham. Ayo serentak tulisan belumnya. Ayo berapa orang? Tuh belum. Tuh banyak ya. Nah, oke ayah bunda, karena banyak yang masih belum paham perbedaan antara mad wajib dan mad jaiz. Nah, ayah bunda perhatikan ya penjelasannya di sini. Oke. Bai. Ayah bunda, ba ini hukumnya ya adalah mad wajib muttasil. Dibacanya panjangnya itu adalah 5 harokat atau 5 ketukan. Ba ini awalnya adalah mad tabi'i atau mad asli, lalu berjumpa dengan hamzah di dalam satu kata. Ingat ayah bunda, mad wajib hamzahnya ya dalam satu kata. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di dalam satu kata, maka disebut hukumnya mad wajib muttasil. Oke. Lalu ayah bunda, ini kan warna biru nih kodenya. Itu mad wajib kan? Lalu yang warna hijau. Nah, perhatikan yang warna hijau. I tuh.
I ini awalnya adalah hukumnya mad tabi'i juga. Lalu berjumpa di depannya juga dengan hamzah. Tetapi hamzahnya ini dalam lain kalimah, dalam lain kata. Beda dia dengan mad wajib. Kalau mad wajib hamzahnya satu kata, dengan huruf ba-nya ini dengan ba ini satu kata. Kalau dia mad jaiz, i-nya ini dia tidak satu kata dengan hamzahnya, tapi beda. Itulah disebut dengan mad jaiz fasil, panjangnya 4 harokat atau 4 ketukan. Coba bunda saya tanya dulu dah. Sudah paham belum ayah bunda yang perbedaan mad wajib dan mad jaiz tadi? Ayo di komen kalau yang sudah paham, ditulis komen paham. Coba ayo. Itu udah saya jelaskan tadi bunda. Ya. Mad wajib mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di dalam satu kata disebut mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. Lalu kalau mad jaiz, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di lain kalimah. Hamzahnya ini beda kalimah, beda makna bunda. Kalau abai itu satu kata satu makna. Kalau Ibrahim itu beda. Saat ini satu kata, ini satu kata. Jadi kalau mad jaiz, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada beda kata, beda kalimah, maka disebut hukumnya mad jaiz. Tuh, itu udah 3 kali ulang bunda. Coba di komen. Sudah 3 kali ulang bunda, apa sudah paham penjelasannya? Ayo di komen ayah bunda, di komen. Kalau sudah paham tulis paham. Tuh. Kalau sudah paham ditulis paham ayah bunda ya. Tuh. Itu udah 3 kali jelaskan tadi. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di dalam satu kata, hamzahnya satu kata, hukumnya mad wajib. Udah. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah beda kata. Ya, beda kata dengan i. Itu mad jaiz. Tuh, ya. Sudah tentu di sini tulisannya kalau dia mad wajib dia dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Kalau dia mad jaiz dibaca 4 harokat atau 4 ketukan. Gitu. Aba hitungnya 1 2 3 4 5 gitu. Ibrahim. Nah ini perhatikan yang kode warna ungu. Ini warna ungu ya. Ibe. Di sini ayah bunda ada huruf ba. Ba-nya itu sukun atau mati dan berada di tengah kalimah. Maka hukum tajwidnya adalah qalqalah sugro. Qalqalah itu artinya apa? Artinya dipantulkan. Sugro ringan atau kecil. Jadi pantulan huruf ba ini adalah ringan dan tipis. Lah ya. Loh kenapa tipis ustazah? Karena huruf ba ini memiliki sifat yang tipis, namanya sifat istifal. Jadi pantulannya ibe. Jangan ayah bunda baca kayak gini, itu salah bunda ya. Ringankan saja, ibe. Ibrahim gitu ya. Huruf yang dipantulkan itu cuma ada 5 bunda ya. Apabila huruf ini yang kelima ini sukun atau mati, maka cara membacanya wajib dipantulkan, yaitu hurufnya qaf, to, ba, jim, dal. Tuh ya. Sudah tahu bunda huruf-huruf yang dipantulkan ada 5. Ya, yang pertama huruf qaf, to,
ba, jim, dal. Ya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita ulang ayah bunda. Kita ulang dari sini. Tarik napasnya ya. 1, 2, 3. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Tuh, ba, huruf ba berada di akhir kalimat dan berhenti karena waqaf. Maka ba ini menjadi sukun, maka terjadilah hukum yang namanya qalqalah kubra. Ya, jadi harus dipantulkan juga ayah bunda, wajib dipantulkan. Tapi pantulannya itu besar ataupun kuat. Wa Ya'qub gitu ya. Waqaf aula, bacaan diutamakan berhenti daripada disambung. Lanjut. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Nah, ayah bunda perhatikan. Loh, ini sudah kita bahas tadi bunda. Ini lana, ini sama dengan ini, sama. Sama-sama mad jaiz munfasil, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada lain kalimah, maka namanya mad jaiz munfasil ya. Panjangnya 4 harokat atau 4 ketukan ya. Sekarang kita bahas yang warna pink ayah bunda ya, warna pink. Nah, bunda di sini perjumpaan ya, nun sukun atau nun mati berjumpa dengan huruf nun, maka hukum tajwidnya namanya idgham bi gunnah. Idgham itu artinya apa? Artinya ayah bunda memasukkan atau meleburkan. Yang dimasukkan apa ini? Yang dimasukkan nun sukun ini dimasukkan ke huruf nun yang berharokat. Lalu disertai dengan dengung 2 harokat. Ini ada 2 nih. 2 harokat atau 2 ketukan. An gitu ya. Ayah bunda ketika menjumpai seperti ini, maka suaranya didengungkan 2 harokat atau 2 ketukan. An-nush gitu. An-nush rika billahi min syai' min. Perjumpaan ini bunda yang warna hijau bunda ya. Di Al-Quran kita ini ayah bunda, setiap warna memiliki hukum tajwid yang berbeda. Nah, di sini ada warna hijau ya. Nah, di sini pertamanya ada nun sukun atau nun mati, lalu berjumpa dengan huruf shin ayah bunda ya. Huruf shin ini adalah salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Ayah bunda, ada yang belum tahu huruf ikhfa hakiki itu ada 15, ada yang belum tahu enggak? Coba di komen dulu yang belum tahu. Ayah bunda yang 1000 orang di sini yang menyimak, saya mau tanya dulu. Ayah bunda, huruf ikhfa hakiki itu kan ada 15. Ada yang belum tahu di sini, ayah bunda yang belum tahu, komen belum tahu coba. Saya mau lihat berapa orang yang belum tahu, ayah. Belum tahu belum katanya. Baik, ayah bunda yang belum tahu coba didengarkan dulu ya, disimak ya. Kalau boleh dicatat juga boleh. Jadi ayah bunda, ikhfa hakiki itu hurufnya kan ada 15. Ini saya bacakan ya. Hurufnya yang pertama
ta, lalu sa, jim, dal, zal, zai, sin, baru huruf shin, baru huruf sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jadi huruf ikhfa hakiki ada 15 sudah kita bacakan tadi, sudah kita ucapkan ya. Terus di sini kebetulan berjumpa dengan huruf shin. Ya, huruf shin ini merupakan huruf daripada ikhfa hakiki tadi. Ikhfa ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah menyamarkan suara disertai dengung. Yang disamarkan apa ayah bunda? Yang disamarkan ini suara nun sukun ini atau nun mati ini kita samarkan ke huruf shin disertai dengan dengung 2 harokat. Jadi cara membacanya min syai, min syai. Syai ini hukumnya madlin ayah bunda. Madlin itu panjangnya boleh 2, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya, min syai. Coba di komen dulu ayah bunda, sudah paham penjelasan ini belum? Yuk, yang tadi belum paham setelah saya jelaskan, ayah bunda udah paham belum? Ayo di komen dulu, yuk biar semangat sayanya, yuk di komen. Ayo, paham, oke. Baik, kita ulang ya, kita ulang dari sini tadi ulangnya, dari sini. Ya, kita bareng-bareng, 1, 2, 3. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Waqaf aula, bacaan diutamakan, berhenti daripada disambung. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin. Nah, ayah bunda sengaja saya berhenti di walakin. Kenapa saya berhenti di sini ayah bunda? Karena saya tahu bunda yang kebanyakan yang menyimak ini di 1000 orang ini pasti napasnya juga nggak terlalu panjang kan? Makanya saya berhenti di sini gitu. Nanti kalau saya berhenti di sini tuh banyak ayah bunda yang ini sesak napas nanti, ya kan? Kepanjangan. Oke, makanya kita pendek-pendekin aja. Berhenti di walakin gitu, ya kan? Baik ayah bunda. Nah, di sini berjumpa lagi. Ini sama dengan ini bunda, sama ya. Huruf fa ini juga merupakan huruf daripada ikhfa hakiki yang 15 tadi. Maka cara membacanya ayah bunda dengan menyamarkan suara nun sukun ini kita samarkan ke huruf fa disertai dengung 2 harokat. Min fad gitu. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi. Loh, sekarang udah warna pink lagi nih. Tuh. Jadi ayah bunda di Al-Qur'an kita ini setiap warna memiliki hukum tajwid yang berbeda. Di sini ayah bunda ada huruf nun. Ini huruf nun ya. Huruf nunnya bertasydid. Nah, ayah bunda yang belum tahu tasydid itu ini bunda seperti huruf W yang warna pink ini. Seperti huruf W yang warna pink itu namanya tasydid. Kalau ayah bunda menjumpai
huruf nun yang bertasydid ataupun huruf mim yang bertasydid juga di Al-Qur'an manapun ya, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah ya. Gunnah itu apa sih artinya gitu ya? Ayah bunda yang belum tahu, gunnah ini artinya didengungkan ataupun suaranya ditahan. Loh, ya ditahan bagaimana? Tuh, kayak dari sini dia ditahannya. Wa'alan. Tuh, wa'alan ditahan, ya. Di nun bertasydid ini ditahan suaranya. Wa'alan nasi. Tuh, sama bunda, ini sama, ini kedua-duanya sama. Sama-sama nun yang bertasydid, sama-sama nun yang bertasydid hukumnya sama juga, gunnah musyaddadah. Cara membacanya didengungkan suara di sini ya. Wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Oke, kita ulang ya. Tadi kita berhentinya di sini loh. Kita ulang dulu dari sini, kita ulang ya. Di sini ayah bunda ada 3 tuh. Ada 3 hukum gunnah musyaddadah tuh. 2, 3 tuh ya. Berarti suara didengungkan terus selama 2 harokat atau 2 ketukan. Gitu ya. Kita ulang dulu ya bareng-bareng ya. Dzalika min fadl وعلى الناس ولكن. Tuh, tadi kita berhenti di sini. Kalau ayah bunda menjumpai huruf nun yang bertasydid seperti ini, terus kita berhenti, maka harus wajib didengungkan juga. Walakin gitu, ya. Lalu ulangnya dari mana ayah bunda? Ulangnya harus dari belakang. Dari sini kita ulang. Enggak boleh pamannya kita berhenti walakin terus tiba-tiba lanjut aksaron. Itu enggak boleh ayah bunda ya. Kenapa enggak boleh? Karena itu dapat merusak makna suatu ayat. Makanya enggak boleh lanjut, harus diulang dari belakang gitu. Karena di sini tidak ada tempat waqaf yang dituliskan di Al-Quran, itu nggak ada. Maka kita ulang dari belakang agar maknanya sempurna gitu ya. Kita ulang dari sini. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allahu Akbar. Gimana bunda? Yang saya jelaskan yang ini tadi ayah bunda pada paham belum? Udah pada paham belum ini? Kalau udah pada paham, biar kita lanjut terus. Ayo di komen dulu biar ada tag and give-nya bunda, biar kita saling ini, biar nggak saya aja yang bicara gitu. Kalau ayah bunda ngomong paham gitu kan, saya juga enak gitu bunda ya, insyaallah. Oke lanjut. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillah. Tuh, sengaja saya berhenti di sini bunda. Karena kalau berhenti di sini takutnya ayah bunda kepanjangan, napasnya nggak sampai gitu. Maka berhenti di sini aja. Khairun amin. Pas-pasan ya. Nah sekarang ayah bunda, ini tadi sudah kita bahas. Ini namanya qalqalah sugro ya. Karena huruf jimnya sukun atau mati berada di tengah kalimat,
maka pantulannya ringan dan tipis. Si je gitu ya. Sijni arbabummu. Nah, sekarang ayah bunda kita bahas yang warna pink. Tuh, ini tadi belum ada nih, contoh di atas belum ada. Ini namanya ayah bunda, namanya pertama baris depan, udah. Lalu namanya dommatain. Lalu namanya tanwin. Jadi ada 3 bunda. Jadi ayah bunda saya sebutkan 3-tiganya biar ayah bunda makin paham gitu ya. Yang pertama namanya apa? Baris depan, udah. Yang kedua namanya dommatain. Yang ketiga namanya tanwin. Jadi kalau saya mengucapkannya tanwin berjumpa dengan huruf mim, berarti ini namanya tanwin. Atau dommatain berjumpa dengan huruf mim, sama, artinya sama ayah bunda ya. Ketika tanwin ini ayah bunda berjumpa dengan huruf mim, maka di sini sudah tertulis hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Sekarang saya mau tanya dulu sama ayah bunda. Ayah bunda ada yang belum tahu huruf idgham bi gunnah? Ada berapa? Ada yang belum tahu? Yang sudah tahu alhamdulillah. Yang belum tahu ada berapa orang bunda? Huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Ayo, yang belum tahu komen belum tahu. Ayo, biar saya kasih tahu gitu loh. Ayo. Siapa di sini ayah bunda yang belum tahu huruf idgham bi gunnah itu? Belum. Baik. Ya, bunda kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Tapi di sini kebanyakan tuh belum tahu tuh komennya belum tahu katanya. Oke. Yang belum tahu ayah bunda ya. Tolong didengarkan ya. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4 ayah bunda. Boleh dicatat yang belum ya. Ada 4. Yang pertama hurufnya mim. Tuh mim. Yang kedua hurufnya nun. Nih. Yang ketiga hurufnya waw. Yang keempat huruf ya. Huruf ya bunda ya. Huruf ya. Dah. Jadi ketika tanwin atau nun sukun berjumpa dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, tuh salah satunya huruf mim ini, maka cara membacanya didengungkan ya selama dua harokat atau 2 ketukan. Tuh arbabummu, dengung 2 tuk gitu. 2 kali ketukannya bunda. Arbabummu. Tuh. Gimana bunda? Kira-kira ayah bunda paham enggak apa yang saya jelasin ini? Ini saya ngejelasinnya udah paling apa tuh namanya? Paling detail gitu ya. Paling detail. Ketika nun sukun atau tanwin, namanya tanwin, berjumpa dengan salah satu huruf yang 4 tadi. Tuh mim, nun, waw, ya. Nah kebetulan di Al-Quran ini yang kita bahas ini huruf mim. Nah, jadi cara membacanya dengan didengungkan. 2 harokat dengungnya. Arbabummu. Babum mutafarriquna khairun amillah. Tuh, tadi stop di sini karena kita nggak mau panjang-panjang. Nah, kalau kepanjangan nanti ayah bunda sesak napas pula, ya kan? Tuh, dah, stop di sini. Lalu kita ulang ayah bunda. Kita ulang dari belakang. Kita ulang dari sini. Ya. Khairun amillahul wahidul qahhar. Bunda, ini lafzul jalalah. Ya. Lamnya dibaca tipis atau tarqiq. Kenapa tipis? Karena sebelum lafzul jalalah ini di belakangnya ada huruf mim yang berbaris bawah. Maka lamnya dibaca tipis. Amillahu.
Tuh, jangan sampai ayah bunda baca kayak gini. Amillahu, itu salah ayah bunda ya. Kira-kira gimana, paham? Paham ayah bunda yang saya jelaskan ini? Kalau paham, boleh di komen paham ya. Lalu ayah bunda perhatikan ini. Qahhar. Ini ada huruf ro. Huruf ro-nya berada di akhir kalimat ayah bunda ya. Walaupun dia di akhir kalimat dan dia sukun ya, karena berada di akhir kalimat berhenti karena wakof, dia kan menjadi sukun atau mati. Tapi dia tetap dibaca tebal ayah bunda. Loh, kenapa tebal? Karena sebelum huruf ro ini di belakangnya ada huruf H yang berbaris atas. Maka ro-nya ini sukun dibaca tebal. Qahharu. Haru. Ya, jangan dibaca kayak gini bunda. Qahhar. Nah, itu salah. Salah ayah bunda ya. Tuh, gitu caranya ya. Jadi walaupun dia sukun, dilihat di huruf di belakangnya. Barisnya di mana? Kalau dia barisnya di bawah, berarti dia tipis dibaca ro-nya. Kalau barisnya di atas ataupun baris doma, berarti ro-nya dibaca tebal. Bunda, gimana bunda penjelasan ini? Itu salah satu cara membaca dalam bertajwid, walaupun di sini tidak ditulis, tetapi saya tetap akan jelaskan supaya ayah bunda makin mantap ngajinya, makin paham gitu, ya kan? Ayo, siapa tadi yang belum tahu cara bacanya ini? Setelah saya jelaskan baru, oh ternyata ro-nya dibaca tebal gitu, ya. Ayo paham, alhamdulillah. Kita ulang dari sini ya. Khairun amillahul wahidul qahharu. Haru, tebal ya. Baik, waqaf aula, bacaan diutamakan, berhenti daripada disambung. Oke, kita lanjut. Jadi saya ngejelasin tajuknya udah paling detail nih bunda ya. Pelan-pelan biar ayah bunda ini cepat paham gitu ya. Ma ta'buduna min dunihi illa Tuh, sengaja saya berhenti di sini ayah bunda. Nanti kalau ayah bunda berhenti di sini, waduh panjang banget bun. Tuh, panjang banget. Nggak bisa kepanjangan ayah bunda. Nanti ayah bunda napasnya sesak napas tuh, ya kan? Panjang banget. Oke, kita berhenti di sini ya. Gitu. Baik ayah bunda, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu nih. Tuh. Ini kita bahas ini yang belum. Yang ini tadi sudah, ini tadi sudah. Sekarang yang ini bunda, ya. Nihi. Ini namanya ayah bunda hadomir, ya. Domir itu artinya kepunyaan, yang artinya nya gitu ya. Kepunyaannya gitu. Tuh, itu namanya hadomir. Ketika ada hadomir seperti ini ayah bunda, terus barisnya itu ada salah satunya seperti ini, kasroh berdiri ya. Lalu berjumpa di depannya dengan hamzah. Tetapi hamzahnya ini dia beda kalimat dengan hi. Ya, beda kalimat. Dia illa satu makna, min dunihi satu makna juga. Jadi ketika hadomir berjumpa dengan hamzah di lain kalimat, maka hi ini hukumnya menjadi mad silah tawilah. Tuh ayah bunda yang belum paham boleh dicatat ya. Ketika hadomir berjumpa dengan hamzah di lain kata, maka hukum tajwidnya mad silah tawilah. Tawilah itu dalam bahasa Arab artinya panjang. Jadi panjangnya itu adalah
empat harokat atau 4 ketukan. Ya. Min dunihi illa Bunda, hamzah ini memiliki baris 2 di atas. Kalau dia berhenti, dia panjangnya 2 harokat. Nama hukumnya mad iwad. Ayah bunda ya. Jangan ayah bunda baca kayak gini. Itu salah. Kecuali barisnya cuma 1. Hamzahnya kalau barisnya cuma 1 baru dia disukunkan. Jadi bacanya asma. Itu kalau dia 1 barisnya. Tapi kalau 2 barisnya ayah bunda kayak gini, maka hamzah ini dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Namanya mad iwad gitu ya. Asma gitu. Paham ayah bunda? Apa yang saya jelaskan ini paham ayah bunda? Tuh. Lalu ayah bunda kan tadi kita sudah berhenti di sini. Terus kita mau membaca lagi. Kalau mau membaca lagi kita mundur. Kita ulang dari sini, dari illah ya. Kita ulang dari illah bunda. Illa asma sammaitumuha antum wa abaukum. Tuh banyak banget bunda, panjang banget. Illa la 1 mad jaiz, lalu 2 mad jaiz munfasil. Aduh, ada 2 mad jaiznya bunda. Tuh ada 2 mad jaiz munfasilnya. Terus mad wajibnya juga ada 2 nih. Ini mad wajib 1, satu lagi mad wajib 2. Tuh. Jadi harus tarik nafas dulu ayah bunda sebelum baca ya. Tarik nafas dulu ya supaya sampai nafasnya. Tuh panjang-panjang banget ya. Tak ulang lagi. Tarik nafasnya betul bunda. Ayo. Ini madnya panjang-panjang nih. Ayo. 1, 2, 3. Illa sammaitumuha antum wa abaukum. Allah panjang ya. Ini ada lampu merah ayah bunda memberhentikan bacaan untuk mengambil napas yang baru, dan lampu merah ini sudah disusun oleh ahli tafsir ya, dan sudah sesuai dengan maknanya. Oke. Lalu untuk mengulangnya ayah bunda kita mundur, kita ulang dari ada lampu warna hijau. Tuh, dari sini diulang ya. Sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha. Tuh, sampai sini aja bunda, sampai biha aja bunda ya, stop. Nanti kalau ayah bunda sampai kemari tuh nggak sampai tuh napasnya ya, sampai biha aja. Oke, ayah bunda ini belum ada tadi kita bahas yang warna pink ini ya. Nah perhatikan ayah bunda, ini sudah kita bahas tadi. Ini juga udah ikhfa, ini udah mad jaiz, mad wajib, gunnah juga, ini ikhfa juga kita bahas ya. Sekarang ini belum ada kita bahas ini. Nah yang warna pink ini ayah bunda ya. Ini ayah bunda perjumpaan huruf mim. Tuh, yang pertama huruf mimnya itu sukun atau mati. Yang kedua mimnya berharokat. Ya, maka hukum tajwidnya ayah bunda adalah idgham mimi.
Ayah bunda yang belum tahu dicatat. Perjumpaan huruf mim, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Hukum tajwidnya adalah idgham mimi. Cara membacanya bagaimana? Dengan didengungkan atau suara ditahan tuh 2 harokat atau 2 ketukan. Gitu ya. Wa abaukum kum didengungkan ya. Terima kasih Bapak Arif Budiman sudah memberikan donatnya. Syukron. Jazakallahu khairan ya. Kumma anzalallahu biha. Tuh stop di biha. Tuh ini aja udah kepanjangan ayah bunda ya. Lalu untuk memulainya kembali bacaannya kita harus mundur. Nggak boleh lanjut min sultan, tuh salah. Bisa merusak makna suatu ayat. Oke? Maka harus kita ulang dari belakang. Kita ulang dari ma. Kita ulang ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Tuh. Kita ulang lagi. Ma anzalallahu biha min sultan. Waqaf aula, bacaan diutamakan berhenti daripada disambung. Inil hukmu illa lillah. Ulang lagi. Inil hukmu illa lillah. Waqaf aula, bacaan diutamakan berhenti daripada disambung. Amara alla ta'budu illa tuh bunda, du illa itu hukumnya dua-duanya mad jaiz munfasil, dibaca 4 harokat ya. Amara alla ta'budu illa Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, ayah bunda, setiap ayah bunda menjumpai huruf nun yang bertasydid. Di sini ada 2 huruf nunnya bunda, 1 nun bertasydid, 1 lagi ini nunnya bertasydid. Jadi setiap ayah bunda menjumpai huruf nun ataupun huruf mim yang bertasydid, maka cara membacanya didengungkan. Nama hukum tajwidnya gunnah musyaddada. Cara membacanya didengungkan, ditahan suaranya 2 ketukan atau 2 harokat. Kita ulang ya. Kita ulang bunda. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahu akbar. Masya Allah. Ayah bunda nggak terasa ya
Udah mau hampir 1 jam saya live Bunda. Tadi saya mulai live-nya kalau nggak salah jam 21:35 tadi. Sekarang udah 22:26. Udah mau hampir 1 jam, nggak terasa ya ngejelasin tajwid. Ya nggak terasa. Oke Ayah Bunda, sebelum kita lanjutkan kembali, Ayah Bunda kira-kira belajar ngaji dengan saya terus pakai Al-Quran ini kira-kira merasa terbantu nggak? Coba di komen dulu Ayah Bunda. Saya ngajarnya gimana menurut Ayah Bunda? Terus kan kita pakai Quran ini. Gimana menurut Ayah Bunda? Apa terbantu? Apa mudah memahami tajwidnya dengan saya menjelaskan? Terus kita pakai Al-Quran ini. Gimana Bunda? Menurut Ayah Bunda mudah dipahami atau gimana? Coba. Sangat terbantu katanya, bagus. Ya Bunda, makasih ya. Kalau begitu Ayah Bunda, saya mau tanya dulu. Ada yang masih belum punya Al-Quran ini? Ayah Bunda ada yang masih belum punya Al-Qurannya? Kalau ada yang masih belum punya, komen belum punya Ayah Bunda ya. Mana tahu Ayah Bunda betul kepingin punya Al-Quran kayak gini gitu ya. Karena saya Bunda sehari live-nya di TikTok ini itu 3 kali. Pagi-pagi kita ngajarin tajwid kayak gini. Kalau sore hari kita tadarusan santai. Terus kalau malam kayak gini juga kita ngajarin tajwid supaya Ayah Bunda tuh makin paham gitu, makin lancar ngajinya gitu. Oke Ayah Bunda, saya mau tanya dulu. Yang betul-betul serius kepingin mau komen angka 1 di kolom komentar. Ayah Bundaku yang betul-betul katanya kepingin punya Al-Quran ini, komen angka 1 Ayah Bunda. Saya punya stoknya sedikit aja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Ayah Bunda dapat stoknya itu sekarang ya. Ada berapa orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yang sudah punya alhamdulillah Bunda ya. 6, 7, 8, 9. Oke ya. Ada kira-kira 10 lah Ayah Bunda ya. Ada 10 orang yang katanya mau. Baik Ayah Bunda, saya kasih waktu kita kasih waktu 5 menit aja Ayah Bunda ya. Kita kasih waktu 5 menit kepada Ayah Bunda yang katanya kepingin Al-Quran. Karena bentar lagi kita live-nya juga mau berakhir. Sekitar 10 menit lagi kita live-nya berakhir. Yang mau tadi ada 10 orang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Ayah Bunda. Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi ngajinya, saya mau sematkan ada 10 Al-Quran. Dan 10 Al-Quran ini dikasih promo Ayah Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sematkan 10 Al-Qurannya Ayah Bunda ya. Tuh bentar ya Bun. Tuh Al-Qurannya Ayah Bunda yang saya pakai ada di etalase 2. Ukurannya A5 sedang untuk umur 40 tahun ke bawah. Yang saya pakai ini etalase 2 ya. A5 sedang untuk umur 40 tahun ke bawah. Tuh, silakan ya. Kalau Ayah Bunda mau yang lebih besar dari sini tulisannya, ambil etalase 1 ya. Silakan Bunda ya. Kalau Ayah Bunda mau yang tulisannya lebih besar dari yang saya pakai ini, ambil etalase 1. Karena yang saya pakai ini etalase 2 Ayah Bunda ya. Oke, silakan ya. Bunda Lim Lim, Masya Allah baru hadir dia malam hari ini. Kita lanjutkan Ayah Bunda ya. Yang mau cekot tadi silakan. Karena sebentar lagi live-nya berakhir. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Tuh. Nah, Ayah Bunda gak usah khawatir, gak usah ragu. Kalau sudah menjumpai huruf yang warna ungu terus ada tulisannya qalqalah di atas seperti ini, berarti cara membacanya dengan dipantulkan. Kalau hurufnya sukun itu berada di tengah kalimat, berarti pantulannya ringan gitu ya. Berarti pantulannya ringan. Si jeni. Tuh.
Kalau ayah bunda lupa umpamanya apa ya yang dijelaskan Ustazah tadi kolkola, saya lupa gitu kan. Nah di samping kanan sudah ada penjelasannya ya, tuh di sini tuh nih, kolkola artinya dipantulkan sesuai tebal tipis huruf tuh ya. Jadi sudah kebantu ayah bunda ya tuh. Lalu hibayis sijni amma, mim bertasydid ayah bunda hukumnya gunnah musyaddadah. Tuh sama dengan huruf nun bertasydid, sama. Nun bertasydid, mim bertasydid, ini sama-sama hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau sudah menjumpai warna pink tulisannya gunnah, berarti cara membacanya dengan didengungkan 2 ketukan atau 2 harokat. Amma kinna amma. Seumpamanya ayah bunda lupa apa ya gunnah 2, tuh nggak usah khawatir. Di sini sudah ada penjelasannya ayah bunda. Gunnah 2 tuh. Gunnah 2 artinya dibaca dengung 2 harokat. Masya Allah ya. Tuh sangat terbantu sekali kita memakai Quran ini ya. Silakan ayah bunda yang 10 orang tadi ya. Vouchernya juga cuman untuk 10 orang aja tuh. Tuh silakan. Yang baru berhasil baru 3 orang bunda, ayo 7 Al-Quran lagi silakan ya. Yang saya pakai ini etalase 2, ukurannya A5 sedang untuk umur 40 tahun ke bawah. Kalau ayah bunda yang sudah umur di atas 40 tahun, ambilnya etalase 1, tulisannya lebih besar lagi dari sini. Gitu, silakan ya. Kita ulang lagi ya. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Waqaf jaiz, bacaan boleh berhenti. Kalau yang napasnya pendek berhenti, yang napasnya panjang boleh disambung. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih. Nah ini belum kita bahas tadi bunda ya, yang idgham warna orange ya. Ini bunda ketika nun sukun ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ra, maka hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Tuh ayah bunda ya, idgham bila gunnah. Ayah bunda saya tanya dulu sama ayah bunda. Ayah bunda ada yang belum tahu huruf idgham bila gunnah? Yang belum tahu boleh di komen belum tahu biar saya jelaskan ayah bunda. Ayo ayah bunda, ada yang belum tahu huruf idgham bila gunnah ada berapa? Yang belum tahu boleh komen belum tahu ya. Belum tahu katanya. Toh. Nah dengarkan ayah bunda ya, yang belum tahu ini dengarkan. Idgham bila gunnah itu hurufnya cuma ada 2 ayah bunda, yaitu ro dan huruf lam ya. Jadi ketika nun sukun, ini nun sukun namanya, ataupun tanwin. Tanwin itu ada 3 bunda, ini baris 2 di atas namanya tanwin. Lalu baris 2 di bawah, ada di baris 2 di bawah juga namanya tanwin. Mana nih? Ya pokoknya bunda tanwin itu baris depan 1, satu lagi baris 2 di atas, baris 2 di bawah namanya tanwin. Ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham bila gunnah ya, yaitu salah satunya itu huruf ro ataupun huruf lam, maka cara membacanya dileburkan tanpa dengung. Jadi nggak boleh dengung ayah bunda ya, nggak boleh dibaca mir, nggak boleh ya, nggak boleh dibaca gitu. Jadi cara bacanya dileburkan tanpa berdengung. Mirra'sih gitu.
Seumpamanya ayah bunda lupa nih idgham warna orange apa ya gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya bunda tuh. Idgham warna orange dimasukkan ke huruf berikutnya tanpa dengung. Tuh. Ayo bunda silakan yang 10 orang tadi yang sudah berhasil baru 3 orang bunda ayo. Vouchernya juga untuk 10 orang aja tuh. Yuk, yang sudah berhasil baru 3 orang yang check out itu. Tinggal 7 Quran lagi silakan ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Kita ulang bacaannya dari atas supaya makin lancar. Lancar ayah bunda membacanya. Ini, ulang dari sini. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih gitu ya. Waqaf aula, bacaan diutamakan, berhenti daripada disambung. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni. Stop di sini ayah bunda karena napas kita pun pas-pasan ya. Tuh, nanti ulang dari belakang bunda, ulang dari uzkurni ya. Ini bunda kalau kita ulang dari sini atau mulai ibtidaknya dari sini, maka hamzah ini kita kasih barisnya dhammah. Karena huruf ketiganya berbaris dhammah, maka dibaca uzkurni ya. Uzkurni 'inda rabbika fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Berhenti di sini, ayah bunda, nanti ulangnya dari sini. Saya punya tapi di keterangan tidak lengkap. Ini bunda keluaran baru bunda ya, baru 1 bulan bunda keluaran baru bunda ya. Mungkin yang bunda punya kemarin yang itu, yang apa namanya itu, yang model lama gitu bunda ya. Tuh sudah 4 orang yang berhasil bunda, silakan. Berarti tinggal 6 lagi Qurannya yuk. Tinggal 6 untuk 6 orang lagi tuh Qurannya ya. Silakan dimanfaatkan vouchernya bunda untuk 6 orang lagi ya. Vouchernya untuk 6 orang lagi. Oke, silakan ya. Kita ulang dari sini ya ayah bunda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbihi falabitha fis sijni bid'a sinin. Tuh bunda 3 baris lagi kita selesai belajarnya ayah bunda. Yang tadi belum di check outin silakan, mumpung di saat live itu ada promo, ada voucher ongkir, ada cashback, ada diskon gitu ya. Tinggal 6 Al-Quran lagi ayah bunda yang sudah berhasil tadi, sudah 4 orang ya, silakan. Bapak Adi Tamtrem keluar masuk bapak, nggak menyimak dia, nggak mau belajar bareng kita di sini. Kalau COD nggak bisa saja, bisa bunda Dayat Hidayat boleh COD seluruh Indonesia ya, kecuali luar negeri nggak bisa COD ya. Untuk Indonesia bisa COD ke seluruh Indonesia. Oke ya. 3 lagi kita stop bunda, habis itu kita undur diri ya. Silakan yang belum tadi belum kebagian, ayo manfaatkan lagi live bunda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'a
ijaf. Lampu merah ayah bunda, berhenti membaca untuk mengambil napas yang baru. Untuk memulainya kita ulang dari lampu hijau. Tuh. Gak bisa COD kak katanya. Bapak Dayat Hidayat, kalau memang gak bisa COD, nanti hubungi saya di profil, di DM atau dikirim pesan, nanti saya bantu ya. Nanti saya bantu COD kan ya. Hubungi aja saya di sini di profil, klik profil saya lalu masuk ke pesan, kirim pesan ya. Nanti kita bantu. Oke, Bapak Dayat Hidayat ya. Oke. Lanjut ayah bunda ya, 2 baris lagi kita off. Ya kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Satu ayat lagi ya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Warahmatullah ya karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuh ayah bunda silakan ya. 6 Quran lagi bunda yuk. Tadi kan kita masukkan 10, yang mau tinggal 6 orang lagi bunda yuk. Karena yang sudah berhasil 4 orang ya. Ayah bunda kalau ayah bunda tinggal di Indonesia langsung bisa COD. Tuh bisa COD seluruh Indonesia ya. Bunda setiap halaman Al-Quran ini sudah memiliki pelajaran tajwid. Dan contohnya ada 3 di pojok bawahnya. 1, 2, 3. Setiap contoh ini ayah bunda, setiap halaman sudah ada tuh. Setiap halaman sudah ada pelajaran tajwidnya, ada 3 tuh ya. Dan pembelajaran ini diambil dari bacaan yang di atas. Contoh kayak gini. Ta'budu illa tuh. Du hukum tajwidnya adalah mad jaiz mum fasil. Mad asli bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat. Ini bacaan ini bunda, contoh yang ini itu diambil dari yang kita baca tadi di atas. Tuh ini dia. Tuh, bentar ya. Ta'budu. Bacaannya diambil dari atas ini. Nih. Ini dia nih. Ta'budu. Dah, sudah ada ini penjelasannya bahwa ta'budu itu hukumnya adalah mad jaiz mum fasil gitu. Sudah di DM ya, nanti Bapak, nanti selesai saya live ini kita baca ya. Saya kan masih live, belum saya baca ya. Nanti silakan bunda yuk, yang mau yang besar ambil etalase 1 ya. Kalau mau yang besar, yang saya pakai ini ukurannya sedang. Untuk umur 40 tahun ke bawah yang saya pakai etalase 2. Kalau ayah bunda mau yang besar, dari sini tulisannya yang untuk umur 40 tahun ke atas ambil etalase 1 ya. Etalase 1 itu besar. Oke, silakan ya ayah bunda. Yuk. Lalu ini lagi bunda. Si jeni ini huruf jim.
jimnya sukun dan berada di tengah kalimah, maka hukumnya qalqalah, dibaca memantul. Tuh contohnya pasti dari atas ini. Nah ini dia contohnya nih. Sijni. Tuh ya, sudah ada hukum tajwidnya, penjelasannya gitu. Lalu yang ini. Khudri wa ukhara. Ini Bunda tanwin baris 2 di bawah berjumpa dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah. Tanwin dimasukkan ke huruf waw disertai dengung 2 harokat. Ini khudri wa ukhara. Tuh, ada contohnya di atas, pasti ada di sini contohnya. Kita lihat nih. Khudri wa u. Tuh, ya. Tuh enak banget Al-Qur'annya Bunda ya. Silakan Bunda yuk yang mau Al-Qur'annya, jangan cuma ditaruh di keranjang kuning ayah Bunda ya. Tuh. Sudah ada tanda wakaf dan keterangannya. Tuh, nih. Sudah ada. Lalu terjemahnya juga sudah ada terjemahnya. Dan kode-kode tajwidnya di samping kanannya sudah setiap halaman ini. Nih. Tuh, setiap halaman sudah ada. Tuh. Ya, ayo. Tinggal 6 Al-Quran lagi ya ayah Bunda ya. Saya tunggu waktunya sekitar 5 menit lagi dah. Ayo. Kita sepilkan ya yang besar dan yang sedang ya. Biar ayah Bunda tuh tahu ya. Kita sepilkan dulu. Yang saya pakai ini kan sedang Bunda. Kita tunjukkan dulu yang besarnya ya. Biar ayah Bunda tuh enggak. Makasih Kak udah cekot. Bunda Supiati. Udah betul udah cekot tuh Bunda. Yuk ayo Bunda. 5 orang yang sudah Bunda. Tinggal 5 lagi yuk. Tuh 5 orang yang sudah. Nih. Ini Bunda perbedaan antara yang besar dan yang sedang. Tuh. Yang saya pakai tadi ngaji nih. Sama Abi lah tanya. Ayah Bunda, yang saya pakai tadi belajar ini etalase 2. Kalau ayah Bunda mau yang besar, ambil etalase 1 ya. Etalase 1 untuk umur 40 tahun ke atas. Tuh etalase 1 nih. Tuh ya. Tuh ini dia. Yang saya pakai tadi belajar ini, yang kita live tadi ini Qur'annya nih. Ini yang kita livekan tadi ini. Ini dia yang kita livekan tadi belajar ini. Tuh. Ya. Tuh. Kalau ayah Bunda mau yang besar ini etalase 1 yang besar ayah Bunda ya nih. Nih Qur'annya Bunda. Etalase 1 Qur'annya tulisannya lebih besar. Tuh ya. Nih. Sudah ada hukum tajwidnya di setiap halaman ada 3 tuh. Tuh setiap halaman sudah ada pembelajaran tajwid. Tuh ini yang besar ya ayah Bunda etalase 1 ya. Ya Bunda ambil Bunda yang etalase 1 tuh. Nih setiap halaman sudah ada pelajaran tajwid, sudah ada kode-kode tajwidnya. Tuh, ya. Ini dia tulisannya Bunda, yang etalase 1 tulisannya lebih besar, lebih cantik. Tuh. Ambil Bunda. Apa tuh biar kelihatan apa tuh? Apa tuh Bapak dia sudah di DM ya? Ya, nanti kita balas Bapak ya. Kalau saya bandingkan antara yang saya baca tadi, ini kita bandingkan tulisannya ya Bapak Ibu. Ini. Tuh, ini yang besar etalase 1 untuk umur 40 tahun ke atas. Yang saya baca tadi ini sedang tuh. Tuh, ini tulisannya tuh. Tuh, kan? Beda kan? Di besar, ini sedang. Tuh, ya. Kalau ayah Bunda merasa umurnya di atas 40 tahun, ambil etalase 1. Kalau ayah Bunda umurnya masih di bawah 40 tahun, boleh ambil etalase 2. Tuh, ya. Udah. Bunda setiap halaman sudah ada kode-kode tajwidnya. Nih. Sudah ada. Tuh. Maksudnya biar kelihatan gitu. Apanya tuh? Nak beli dari Malaysia. Apa tuh Bapak Hidayat biar kelihatan? Maksudnya apa tuh? Maksudnya biar kelihatan tulisannya begitu. Oh, ini udah kita sepil tuh. Nih, ini yang kita baca tadi sedang. Ini yang besar itu. Tuh, kan lebih cantik. Lebih cantik yang besar, tulisannya lebih jelas. Ya. Terima kasih udah cekot. Bunda Nur Hidayah udah cekot ya. Kita lihat dulu ya yang sudah berhasil. Baik ayah Bunda, yang sudah berhasil baru 5 orang itu. Yang baru berhasil baru 5 orang, 5 lagi Al-Qur'annya ya, yang betul-betul serius mau.
Ayah bunda ya silahkan. Kita setiap hari belajarnya pakai Al-Quran ini. Ya setiap hari saya live 3 kali ayah bunda. Pagi-pagi itu jam 6 ataupun jam 7 pagi. Kita bedah tajwid pakai Al-Quran ini juga ya. Pakai Al-Quran ini juga ya. Dan setiap hari 3 kali live. Sore kita tadarusan santai. Lalu malam seperti ini kita belajar tajwid itu ya. Sudah ada ini tafsirannya sudah ada, lalu ini terjemahnya ayah bunda ya. Ini kode-kodenya sudah lengkap setiap halaman.